Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Malik bin Dinar rahmatullah alaih adalah seorang ulama yang sangat terkenal di zamannya. Pada masa mudanya, ia bukanlah seorang yang soleh. Ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia bertaubat dari dosa-dosanya dan meninggalkan kehidupan yang buruk, ia menceritakan kisah berikut ini. Pada masa mudaku, aku adalah seorang polisi yang sangat gemar meminum anggur. Aku minum seperti seekor ikan, siang dan malam. Kujalani kehidupan ini untuk bersenang-senang. Aku membeli seorang hamba wanita cantik yang sangat kusayangi. Aku juga mempunyai seseorang anak perempuan yang sangat cantik darinya. Aku sangat mencintainya. Dia juga mencintaiku. Ketika putriku mulai berjalan dan berbicara, aku semakin mencintainya. Ia selalu bersamaku. Anak kecilku yang tidak berdosa ini memiliki kebiasaan yang aneh. Bila ia melihat gelas anggur di tanganku, ia akan merebutnya dan menumpahkan anggur tersebut di bajuku. Karena cintaku kepadanya, aku tidak memarahinya. Ketika ia berusia 2 tahun, putriku meninggal dunia. Hatiku sangat terguncang dan dilanda kesedihan yang sangat amat mendalam. Pada suatu malam, tanggal 15 Sya'ban, aku sangat mabuk dan tidur tanpa mengerjakan sholat Isya. Aku bermimpi dengan mimpi yang sangat mengerikan. Aku melihat bahwa pada hari itu adalah hari mahsyar. Semua orang dibangkitkan dari kuburku, dan aku berada di antara orang-orang yang digiring ke padang mahsyar. Tiba-tiba aku mendengar sebuah suara di belakangku. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat seekor ular yang sangat besar mengejarku di belakang. Sungguh mengerikan. Ular itu mempunyai sepasang mata yang tajam. Mulutnya terbuka lebar. Dan ia mengejarku dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Aku mempercepat lariku dengan ketakutan. Aku nekat demi mempertahankan hidupku. Ular yang mengerikan itu terus mengejarku sehingga semakin dekat. Kulihat ada seorang laki-laki tua berpakaian sangat bagus dengan wewangian yang sangat semerbak tercium di sekitarnya. Ketika aku mengucapkan salam kepadanya, ia menjawab salamku. Aku berkata, "Demi Allah, tolonglah aku dari musibah ini." Lelaki tua itu berkata, "Aku terlalu lemah untuk menolongmu. Melawan musuh sehebat itu di luar kekuatanku. Akan tetapi, kamu harus terus berlari. Barangkali kamu akan mendapatkan pertolongan untuk menyelamatkan dirimu darinya." Aku berlari tak menentu hingga kulihat sebuah tebing tinggi di depanku. Aku memanjat tebing itu, akan tapi ketika aku sampai di puncaknya, ternyata di balik tebing itu terdapat api neraka yang sedang bergolak. Sangat mengerikan. Sungguh, aku sangat takut pada ular itu. Dan aku juga takut terjatuh ke neraka. Kemudian ku dengar sebuah suara lantang memanggilku, "Kembalilah, kamu bukan salah seorang dari mereka, penghuni neraka." Aku pun kembali dan mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ular itu juga berlari dan mengejarku. Aku bertemu lagi dengan orang tua berpakaian putih itu, dan aku berkata kepadanya, "Wahai Bapak, tidak dapatkah engkau menyelamatkanku dari ular ini? Aku telah meminta kepadamu, namun engkau tidak mau menolongku." Orang tua itu menangis dan berkata, "Aku terlalu lemah untuk menolongmu melawan ular sebesar itu. Akan tetapi aku dapat memberitahukanmu bahwa ada sebuah bukit di sekitar tempat ini
yang ditempati oleh orang Islam yang sangat amanah. Jika kamu pergi ke atas bukit itu, mungkin kamu akan menemui sesuatu sebagai milikmu yang tersimpan, yang mungkin dapat menyelamatkanmu dari kejaran ular itu. Aku segera berlari ke sebuah bukit yang berbentuk bulat itu. Banyak jendela yang terbuka tirainya. Jendela-jendela itu berdaun, jendela dari emas yang ditaburi batu delima merah dan permata yang sangat indah dan berharga. Di setiap jendela bergantung tirai sutra yang langka. Ketika aku bersiap akan mendaki bukit itu, malaikat memanggil-manggil dengan suara keras, "Bukalah jendela-jendela itu dan naikkan tirai-tirai itu. Kemudian keluarlah dari kamarmu. Di sana terdapat seorang laki-laki yang sedang bernasib malang. Barangkali amanah miliknya ada padamu yang mungkin dapat menolongnya dari kemalangannya." Jendela-jendela itu langsung terbuka. Tirai-tirai dinaikkan dan keluarlah dari jendela-jendela itu sekumpulan anak-anak kecil yang tak berdosa dengan wajah yang bersinar-sinar bagaikan bulan purnama. Ketika itu aku sangat bersedih karena ular itu sudah sangat dekat denganku. Anak-anak itu memanggil kawan-kawan mereka, "Cepatlah kalian keluar, ular itu telah dekat sesekali dengannya." Mendengar ajakan tersebut, anak-anak yang keluar dari jendela-jendela itu makin banyak dalam kelompok yang sangat besar. Di antara mereka aku melihat putriku tersayang yang telah meninggal ketika berusia 2 tahun. Dia menangis dan berseru, "Demi Allah, ia adalah ayahku yang tercinta." Dia melompat dari atas sebuah ayunan yang terbuat dari nur yang sangat indah dan meluncur ke arahku seperti anak panah. Dia mengulurkan tangan kirinya ke arah tanganku. Kemudian aku cepat-cepat menangkapnya. Dan dengan menggunakan tangan kanannya, ia mengusir ular itu. Ular itu segera pergi. Setelah memberiku sebuah kursi, kemudian ia duduk di atas pangkuanku sambil membelai janggutku. Dengan tangan kanannya ia berkata, "Ayahku sayang, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan pada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Hadid 16. Aku meneteskan air mata dan bertanya kepadanya, "Anakku, apakah kalian semua pandai memahami semua Al-Quran?" Ia menjawab, "Iya, bahkan lebih memahami Al-Quran daripada engkau." Aku bertanya lagi, "Anakku sayang, apakah sebenarnya ular itu?" Ia menjawab, "Ular itu adalah perbuatan buruk ayah, dan ayah telah menjadikan ular itu sangat kuat sehingga ia hampir menjerumuskan ayah ke neraka." Aku bertanya lalu, "Siapakah orang tua berbaju putih itu?" Ia menjawab, "Ia adalah perbuatan-perbuatan baik ayah, dan ayah telah membuatnya begitu lemah karena terlalu sedikit perbuatan-perbuatan baik yang ayah lakukan hingga tidak mampu menolong ayah dalam melawan ular itu." Aku bertanya, "Apa yang kalian lakukan di atas bukit ini?" Ia menjawab, "Kami adalah anak-anak muslim yang meninggal pada masa kanak-kanak. Kami akan tinggal di sini hingga hari kebangkitan, menunggu untuk bergabung dengan orang-orang tua kami bila mereka datang kepada kami, dan kami akan memohon ampunan bagimu kepada Tuhan kami." Ketika terbangun dari mimpi itu, perasaan takut terhadap ular itu masih meliputi diriku. Segera setelah aku bangun, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan cara hidupku yang buruk.